Mohon maaf sebelumnya kegiatan pada hari ini tadi kami undur 1 jam karena dari Bapak Ferry ada kegiatan lain. Mohon izin sebelum kita memulai acara ini, izinkan kami untuk melakukan presensi kehadiran dulu dari Bapak Ibu undangan sekalian. Mohon izin, apakah dari Provinsi Sulawesi Barat sudah hadir? Siap, hadir. Siap. Oke, terima kasih. Kemudian dari Provinsi Sulawesi Tengah, apakah sudah hadir? Siap, hadir. Siap, hadir. Oke, baik, terima kasih. Dan dari Kabupaten Karangasem? Siap, hadir. Siap, terima kasih Bapak. Kemudian dari Kabupaten Nganjuk? Kabupaten Nganjuk apakah sudah hadir? Siap, hadir. Siap, terima kasih Bapak. Kemudian dari Kabupaten Bekasi? Siap, hadir. Terima kasih. Kabupaten Minahasa? Kabupaten Minahasa belum ada ya? Oke, baik, terima kasih. Kabupaten Belitung? Siap Pak, hadir. Oke, baik, terima kasih. Kabupaten Lombok Barat? Siap, hadir Pak. Oke, baik, terima kasih. Kemudian Lombok Tengah? Siap, hadir Pak. Oke, baik, terima kasih. Kabupaten Banjarnegara? Kabupaten Banjarnegara, mungkin sekalian dites mic-nya Pak, mungkin di-unmute. Siap, hadir Bapak. Oke, baik, terima kasih Bapak. Kemudian terakhir Kabupaten Nagekeo. Baik, terima kasih. Berarti yang belum hadir tinggal Kabupaten Minahasa. Sebelum memulai, kami mohon izin waktu sebentar ya Bu. Kami sedang mencoba menyambungkan dengan Bapak Ferry Indrawan. Mohon izin waktunya sebentar. Terima kasih. Command center kursinya gitu nggak nyaman ya. Ustaz. Kayak ruang sidang. Sidang. Harusnya yang kayak sofa gitu ya. Dalamnya depan. Ini cuma Aula anunya depan. tapi enggak lah, itu ada tulisan command center. Ya iyalah, kan kita cari referensi Bapak. Cari referensi. Tapi yang hadir 10 ya. Pesertanya berapa Mas? 10 ya? Enggak yang pesertanya 10 ya. Enggak ada Pak Anu tadi ya di Lombok Tengahnya. Selamat datang Pak Ferry Indrawan, mohon izin. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat. Ya, terima kasih Pak Ferry, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ferry Indrawan selaku Koordinator Fungsi Hukum dan Kerjasama BSSN. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Dinas Kominfo, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota yang ada di undangan, serta Bapak Ibu peserta sekalian. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua bisa hadir di sini dalam agenda rapat pembahasan draft kerjasama antara BSSN dengan pemerintah daerah. Dalam kesempatan hari ini nanti kita akan lebih banyak ke arah diskusi dan tanya jawab. Dipersilahkan kepada para Bapak Ibu sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Nanti dari BSSN akan mencoba menjawab dan memberikan penjelasan, khususnya terkait hal-hal yang terkait pasal-pasal di dalam draft tersebut. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, mohon izin kepada Pak Ferry untuk dapat memberikan sambutan dan memulai acara rapat pada pagi hari ini. Kepada Pak Ferry, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf saya terlambat 3 menitan tadi Pak. 3 menit. Saya nggak bilang macet Pak, nggak mungkin lagi online ini macet. Tapi jujur saya baru lompat dari satu rapat yang lainnya. Bapak dengan Ibu, hari ini sangat menyenangkan buat saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu walaupun secara online, tapi satu yang ditunjukkan adalah insya Allah kita semua dalam keadaan sehat. Walaupun mungkin belakangan kita sudah merasa aman, sudah aman, namun ternyata di beberapa tempat pandemi ini mulai naik lagi Pak. Di Jakarta ini cukup lumayan, saya tinggal di Depok juga. Barusan saya dapat kabar sama dan rupanya terus di apa akhirnya diliburkan atau pembelajaran jarak jauh. Bapak dan Ibu, hari ini kita bertemu banyak sekali teman-teman, ada yang paling dekat, kemudian yang paling jauh, saya nggak bilang paling jauh ya Pak, ada dari saya nggak tahu antara Nageke dan Minahasa, dari NTT, terus ada dari teman-teman dari Minahasa, ada dari Sulawesi Barat, ada dari Lombok, dari Belitung, kemudian ada dari Nganjuk, ada Lombok Tengah, dan juga ada Karangasem, dan satu lagi Mas Arman siapa ya? Mohon maaf. Atau sudah disebut semua? Ya, baik Bapak dan Ibu, mohon maaf jika tidak tersebut. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya Ferry Indrawan masih dipercaya diberikan amanah untuk mengawal kegiatan perjanjian kerjasama elektronik. Bapak dan Ibu, saya sudah dengar dari teman-teman dari pesan yang berlebihan, sehingga saya sampaikan Bapak dan Ibu, insya Allah kita bahas naskah disampaikan insya Allah sudah selesai Pak. 5 menit ini sudah selesai. Tinggal yang paling penting yang belum selesai adalah kapan dan bagaimana cara penandatanganan Bapak dan Ibu. Bukan berarti kami menutup, nanti silakan jika ada concern dari Bapak dan Ibu, dari tempat Bapak dan Ibu yang ingin disampaikan. Wah, saya kaget Bu Maria ternyata sudah di Monas. Seharusnya saya ajak saja Ibu ke sini Bu, ke Sawangan. Ini udah nyampe di Monas ini Pak. Sementara Pak Kadisnya masih di sana. Jadi jika memang ada yang nanti disampaikan, silahkan disampaikan. Namun Bapak dengan Ibu akan saya sampaikan bahwa kegiatan kita nanti mungkin akan dilaksanakan di 7, mungkin di 8 atau di 9 Februari jika penandatanganan secara langsung. Sekali lagi, jika penandatanganan secara langsung. Dan kami akan menyelenggarakan di BSSN Sawangan, di mana kami mengundang Bapak dengan Ibu untuk datang ke sini. Bukan berarti harus datang ke sini Pak, tidak mewajibkan. Kami sangat memahami dengan soal penjadwalan dan effort yang harus dikeluarkan. Jika memungkinkan dan Bapak menginginkan penandatanganan secara langsung, Bapak dapat datang ke Jakarta
dan mungkin nanti keputusannya nanti mungkin akan kami sampaikan sesegera mungkin, kalau tidak tanggal 7, 8 atau 9 Februari 2022 ini Pak. Nanti akan dilakukan penandatanganan secara bersama-sama Pak. Mohon maaf walaupun ini kami juga agak dakdikduk, apakah kalau ini naik lagi mungkin ada pembatasan lagi. Jika tidak, kalau katakanlah masih dalam keadaan aman, tetap kita akan selenggarakan karena suka tidak suka, mau tidak mau kita tidak lagi bisa menunggu, kita harus kejar semuanya biar pelayanan yang akan Bapak laksanakan dengan memanfaatkan sertifikat elektronik bisa segera dilaksanakan atau bisa dilanjutkan. Namun jika mohon maaf, dari tempat Bapak dan Ibu tidak memungkinkan datang langsung ke Sawangan, maka nanti kami akan tawarkan penandatanganan yang kedua itu secara online. Kalau secara online Bapak dengan Ibu nanti tidak perlu datang, namun juga mohon maaf tidak ada acara secara khusus penandatanganannya. Jadi nanti sejak hari ini nanti akan kami berikan waktu kepada Bapak dengan Ibu buat yang menandatangan, jika itu Kadis Kominfo atau yang lainnya atau pejabat lainnya, kami berikan waktu untuk diterbitkan tanda tangannya selama 2 hari. Nanti akan berkoordinasi dengan teman-teman BCRE untuk penerbitan. Kemudian 2 hari untuk membiasakan Bapak dan Ibu untuk masuk di dalam penggunaan aplikasi Simantap untuk penandatanganannya. Terus kemudian hari ke-5 atau ke-6 bisa pengajuan untuk penandatanganan. Jadi mungkin sekitar minggu depan Bapak dengan Ibu kita sudah bisa melaksanakan tanda tangan elektronik secara online. Itu keuntungan secara online itu Pak, cepat Pak, effortnya nggak banyak. Cuma memang kekurangan dari online ini adalah, mohon maaf, jika dari tempat Bapak dan Ibu membutuhkan publikasi ini tidak bisa secara maksimal kita sampaikan. Kami sudah coba Pak, dari kegiatan sampai tahun lalu itu ada 400-an Pak. Kami mencoba menaikkan sisi publisitas dari kegiatan dagangan secara online, ternyata memang tidak semasif apabila penandatangan itu secara offline atau secara langsung. Jadi itu Pak kelebihan dan kekurangan masalah penandatanganan, dan nanti kami serahkan kepada Bapak dengan Ibu. Tidak harus hari ini, sekali lagi tidak harus hari ini menyampaikan apakah akan datang langsung ke sini ataukah Bapak akan secara online, atau Pak, biasanya ada lagi Pak gini, jika Bapak akan melakukan satu kegiatan di tempat Bapak di mana ada sisi publisitas juga yang akan dibangun dan membutuhkan katakanlah kehadiran kami di tempat Bapak, sumpamanya ini mohon maaf, Bekasi butuh Bapak datang ke sini, atau Nagekeo Bapak datang ke sini karena kami akan ada acara sekaligus juga launching, itu juga diperkenankan, tidak masalah. Tapi mohon maaf, tentunya hal tersebut kami tolong diberitahukan dan kita akan sesuaikan jadwal. Kita akan sesuaikan jadwal dari kita sama-sama itu. Namun kalau seumpamanya penjadwalan di BSSN, maka kami sampaikan 7 atau 8 atau 9 kami persilakan Bapak dan Ibu datang kemari. Kemudian hari ini mungkin sebelum Pak Arman, hari ini dari BSSN kami datang lengkap Pak, dari kerjasama saya Ferry Indrawan tadi disampaikan, koordinator pelaksana hukum dan kerjasama. Ada Mas Arman Sarif, beliau dari subkoordinator kerjasama. Ada Mas Anas Palevi, kemudian Mas Anas Palevi, beliau adalah analis kerjasama. Sebelum masuk Bapak dengan Ibu, saya mohon izin kita perkenalan juga Bapak dengan Ibu, biar kita sama-sama sayang. Mungkin dari mohon izin dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya akan menyebutkan sesuai dengan yang terlihat di layar saya Pak ya, mohon izin. Dari Bekasi barangkali silakan Bapak dan Ibu memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jauharul Alam, Kepala Dinas Kominfo Santik Kabupaten Bekasi. Kebetulan hari ini kami hadir bersama-sama, selain dari Diskominfo Santik juga ada dari bagian kerjasama. Jadi ada Pak Aswin dengan Pak Frans Batara. Kemudian dari Tata Pemerintahan Ibu Evi,
dari Bapenda, kemudian selain dari Bapenda, ini dari staf Diskominfo yang memang khusus menangani masalah sertifikasi elektronik. Ada Bu Rika dan Pak Agung. Mungkin secara garis besar itu Pak, intinya kami lengkap. Ini ada bagian kerjasama, ada bagian tata pemerintahan, ada Bapenda, dan ada Diskominfo Santik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan Ibu, untuk menghemat waktu juga, saya mohon izin perkenan dari Bekasi, jika ada yang ingin ditanyakan saat ini, bisa disampaikan. Mohon maaf, sekitar 1 atau 2 pertanyaan, biar nanti semuanya akan kita bahas di sesudah perkenalan. Mohon maaf ya Bapak dengan Ibu. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Kami di sini secara bersama-sama telah membahas draft perjanjian kerjasama ini, Pak. Kemudian kami sebetulnya telah memasukkan sebagian usulan di dalam draft itu. Kami mohon mengajukan di sini setelah pembahasan para pihak ini ada diselipkan dasar hukumnya, begitu Pak. Kami sudah mencantumkan ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8 dasar hukum yang kami gunakan dalam kerjasama ini, mulai dari undang-undang sampai peraturan bupati sebetulnya yang menaungi kerjasama, dan penandatangan elektronik itu sendiri. Kami memang kebetulan sudah punya peraturan bupati tentang tata kelola penggunaan sertifikat elektronik. Nah, kami telah mengusulkan ini untuk menjadi dasar hukum dalam perjanjian kerjasama ini. Nah, ini mohon tanggapannya, bagaimana gitu Pak? Apakah dasar hukum kami ini bisa dimasukkan dalam draft kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bekasi dengan BSSN? Karena di sini di dalam perjanjiannya kan masing-masing Pak, tidak sekaligus dengan berapa tadi 9 kabupaten gitu ya, 11 kabupaten. Di sini khusus untuk Kabupaten Bekasi di sini hanya menyebut nama Pak Jonathan Gerald Tarigan dari pihak keduanya itu. Dari BSSN, kemudian dari pihak pertamanya adalah saya sendiri gitu, Kepala Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jarul, nanti akan kami sampaikan jawabannya. Kami selanjutnya kami persilakan dari, mohon maaf, Diskominfo Karangasem Pak, silakan Bapak dengan Ibu. Selamat siang, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu Diastra Utama Pak. Mohon maaf Pak Bapak Kadis kami tidak hadir karena ada undangan ke Provinsi Bali. Jadi kami di ahli Sandiman di Kabupaten Karangasem bersama staf kami dari Pranata Komputer Pak. Siap Bapak. Jadi untuk draft ini semuanya kami langsung aja Pak. Untuk draft kami tinggal gini aja Pak, harinya. Kalau harinya umpamanya kami yang ke sana, ke BSSN, apakah harinya 789 itu yang tercantum di sini untuk penomoran, Pak? Siap. Yang kedua, terkait kalau umpamanya secara elektronik, berarti hari H itu menetapkan harinya, Pak, ya, untuk tanggalnya? Ya. Mungkin untuk draft yang lain, kami tidak menambahkan, Pak. Dari Karangasem sendiri, kami mengikuti alur dari pusat saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Kami lanjutkan saja, mohon maaf. Dari Lombok Tengah, silakan. Saya Muhammad Amin, yang Kabid Santik. Ya, Bapak Muhammad Amin, silakan. Kabupaten Lombok Tengah, yang. Jadi kepala dinas kami ada rapat di provinsi, ya. Yang kami sampaikan yang tentang prosedur pengajuan user pejabat yang akan menggunakan tanda tangan elektronik, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin. Kami lanjutkan lagi kepada pemerintah Kabupaten Banjarnegara, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ferry Indrawan. Ya, Bapak. Banjarnegara, mohon maaf, Bapak Kepala Dinas hari ini sedang cuti karena beliau sakit, sehingga mewakilkan ke saya Sekretaris Dinas. Namun hari ini bersama-sama dengan tim dari bagian hukum, kemudian bagian dari tata pemerintahan, dan ada beberapa bidang di kami, bidang persandian,
kemudian juga ada dari Dinas Perizinan dan Tenaga Kerja. Pada dasarnya kami akan mengikuti draft yang ada dari BSSN, namun ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan ini. Ada kemungkinan Bapak, karena yang draft yang kami sampaikan ini lambang daerahnya masih menggunakan lambang daerah yang lama. Siap. Karena pada pagi hari ini ada penetapan kaitannya dengan peraturan daerah untuk penetapan lambang daerah yang baru. Baik, kalau seandainya tanggalnya nanti di kemudian hari, maka pasti kami akan rubah kaitannya dengan lambang daerah sesuai dengan penetapan pada pagi hari ini. Sementara saja dulu Pak, nanti kami mengikuti selanjutnya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekdis. Kemudian kita lanjutkan dari Kabupaten Belitung. Wah ini dia Belitung ini. Belitung Pak ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan salam sejahtera bagi semua. Yang kami hormati Pak Ferry Indrawan. Untuk Kabupaten Belitung, insya Allah untuk materinya kami siap Pak, karena sudah beberapa kali kita bahas. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan, di sebelah kami ada Kabak Tapom, Pak Agus, dan juga saya didampingi dari Kabid Keamanan Informasi dan Kabid Aptika Pak. Dan kawan-kawan dari bagian hukum tidak bisa hadir karena ada persidangan. Jadi, kembali kepada materi, insya Allah kami sudah siap Pak. Sudah beberapa kali kita bahas dan mungkin juga sudah dikoordinasikan dengan BSSN. Jadi intinya sih materi tidak ada masalah. Kemudian terkait dengan waktu, kalau kami bisa saran, mungkin kami bersedia di tanggal 9 Pak untuk offline. Karena tanggal 7-8 ini kami diundang provinsi terkait dengan BSSN juga Pak, untuk penyerahan Walsa dan APU Pak, tanggal 7-8 itu di provinsi. Jadi kalau memang berkenan tanggal 9 untuk penandatanganan ya, kalau memang harus di Jakarta, insya Allah kami siap Pak untuk hadir di Jakarta. Mungkin itu Pak dari kami, jadi intinya insya Allah kami sudah siap, memang sudah kami tunggu-tunggu karena mungkin Kabupaten Belitung ini kabupaten yang terakhir mungkin di provinsi yang belum tanda tangan Pak. Nah, demikian juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf saya komentar dikit. Belitung ini saya ingat Pak, waktu itu kami habis tanda tangan dengan Kepri ya Man? Bubble Pak izin. Dengan Bubble, mohon maaf. Dari Bubble ya Pak ya, setengah jam tanda tangan. Nah ini Pak yang saya sampaikan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, betapa besarnya publikasi itu di pengaruhnya pada saat penandatanganan adalah kami setengah jam habis tanda tangan dengan Pemprov Bubble, terus tiba-tiba teman-teman dari Kabupaten Belitung langsung gerak cepat menindaklanjutin ya Pak ya, mohon izin, dan ya alhamdulillah bisa, ini mohon maaf juga baru bisa kita bertemu lagi. APU 78 ya Pak ya. Ini saya barusan dapat kabar dari Pak Sestama kami Pak, tanggal 9 itu kemungkinan Mas Arman jadi nggak bisa digunakan, ada kegiatan torpi, jadi 9 cut off, jadi sekitar 7 dengan 8 kita bunyi. Tapi kita lihatlah untuk Kabupaten Belitung, jika memang tidak memungkinkan secara langsung teman-teman Belitung datang ke sini, bisa menggunakan cara online nanti Pak, atau juga dimungkinkan kami menyambang ke sana lah, nanti Pak Arman bisa sambang ke sana. Gitu Pak. Siap Pak, mau izin. Terus kita atur lagi nanti waktunya Pak. Aman-aman Pak, aman Pak. Baik, kami lanjutkan. Mohon izin dari Pemprov Sulteng, kami persilakan Bapak dan Ibu, mohon maaf. Atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Pak. Siap Bu. Pak Ferry ya. Perkenalkan saya Bu Farida Marauna, Kepala Dinas Kominfo. Saya hadir bersama Kepala Bidang saya, Kepala Bidang Persandian dan seluruh Kepala Seksi terkait dengan draft yang sudah ada. Prinsipnya kami setuju. Kemudian untuk tanggal pelaksanaan rencana kami akan mengikuti secara offline. Baik. Secara offline dan mungkin ada saran waktu tanggal 8 hari Selasa. Siap.
Ya. Baik, Ibu. Untuk selanjutnya nanti kita bicarakan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Farida, Kadiskominfo Sulawesi Tengah. Kemudian kita lanjut ke Diskominfo Pemprov Sulawesi Barat. Kami persilakan. Ya, makasih Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, perkenalkan Pak, saya Mustari Mula Pak, pelaksana tugas Kepala Dinas Kominfo Persanian dan Statistik Sulawesi Barat. Ya, kami hari ini di rapat virtual ini hadir lengkap Pak, ada dari Kepala Bidang kami, Kepala Bidang Statistik dan Persandian, beserta dengan para pejabat fungsional sentimen, dan ada juga hadir dari perpustakaan Pak yang nanti akan di PKS-kan kerjasama untuk aplikasinya. Khusus untuk pendatanganan Pak, kemungkinan kami upayakan offline Pak, kami sedapat mungkin upayakan offline, namun jika tidak memungkinkan kami akan hadir secara online. Jika di jadwal kemungkinan kalau kami dapat menghadiri secara offline di tanggal 9 Pak, tetapi kalau memungkinkan di online ya kami lakukan di online. Makasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Semoga cepat Pak ya. Saya berharap Bapak langsung tidak PLT tapi pejabat definitif Pak. Terima kasih Pak. Kemudian kita lanjut Pak Kadiskominfo Nagekeo. Mohon maaf, silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pak Andreas. Siapa? Kabupaten Nagekeo. Kalau kami Nagekeo mengikuti arahan teman-teman dari BSSN, dan khusus untuk penandatanganan ini kami mengharapkan itu launching terjadi di Kabupaten Nagekeo. Jadi Pak Ferry bersama teman-teman kami undang datang ke Nagekeo. Kebetulan kalau tantangan di Jakarta itu tidak berita, tapi pada saat tantangan terjadi di Nagekeo itu baru berita. Jadi kebetulan kami baru saja meluncing the of Flores, Kabupaten Nagekeo sebagai the heart of Flores, itu pariwisatanya. Jadi kalau datang ke Flores hanya ke Labuan Bajo, Anda belum sampai Flores. Siap. Ya, jadi kami mengundang Pak Ferry dan teman-teman datang ke Nagekeo, dan itu menjadi berita besar bukan cuma Nagekeo tapi mungkin seluruh Nusa Tenggara Timur. Itu yang pertama. Yang kedua yang kami mau tanyakan, yang saya hadir bersama saya juga Ibu Maria di ruangan lain. Ibu Maria yang sebelumnya sebagai Kepala Seksi Persandian, tapi sekarang berubah, dilantik baru minggu kemarin menjadi Sandimen. Ini pasal 14 itu pihak ke-1 itu saran kami dirubah dari Kepala Seksi Persandian menjadi pihak satu sebagai Sandimen, karena jabatan fungsional yang baru saja dilantik 2 minggu yang lalu. Baik Pak. Kemudian dari kami, harapan kami Bapak Ferry dan teman-teman hadir di Nagekeo. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Andreas. Mudah-mudahan bisa terkabul. Saya colek Pak Arman aja lah. Untuk pelaksanaan. Kami lanjutkan kemudian sekarang ke Kabupaten Minahasa. Kami persilakan Bapak, Ibu. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, mohon izin, suaranya bisa dikeraskan Pak, mohon izin, kurang terdengar. Agak kecil ya Pak ya, tapi mikrofon udah nyala. Bisa Pak sekarang? Oke Pak, bisa Pak, nggak apa-apa Pak. Saya coba dengar Pak, mohon maaf Pak. Terima kasih Pak Fedi. Saya Agus Tivo Tumundo, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Minahasa. Pagi hari ini kami didampingi oleh Ibu Syulke Panambunan, Kepala Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Minahasa, dan Kepala Pak Sepdi Kemenko, Kepala Bidang
Teknologi Informasi Komunikasi, dan kebetulan kepala bidang kami, bidang persendian dan statistik, terhitung 1 Januari kemarin pensiun. Jadi oh iya Pak. Oleh Pak Sebi sebagai kepala bidang. Untuk pengajuan tanggal, kami akan hadir secara offline, dan kalau bukan Bapak Bupati, pasti Wakil Bupati. Kami mengajukan tanggal 8 Februari Pak, di Selasa. Februari Pak? Februari. Tanggal berapa Pak? 8-nya? Februari. Apa Februari Pak? Januari udah lewat Pak? Oh ya. Tanggalnya ada berapa Pak? Benar nggak Pak? Tadi Bapak menyebutkan itu Januari. Kalau Januari udah lewat Pak. Februari Pak. Di Februari. Oke. Ya. Kita ajukan tanggal 8 hari Selasa, supaya kalaupun berangkat kan berarti hari Senin dari Manado. Demikian Pak. Baik Bapak. Jika demikian, nanti kami akan kita tindak lanjuti. Kemudian kita lanjut ke, terima kasih Pak Kadis. Kita lanjut ke Lombok Tengah. Kami persilakan teman-teman di Lombok Tengah. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang di sini Mas Ferry. Secara kalau kita lihat draft, kita udah sepakat kayaknya. Tinggal mungkin waktu Pak. Insya Allah mungkin antara tanggal 8-9 kami merapat untuk penandatangan itu. Kemudian kami minta ini Pak, mungkin ada referensi dari teman-teman atau dari Mas Ferry sendiri nanti untuk menginformasikan kepada kami setelah kita melakukan MOU ini, untuk pengaplikasiannya di daerah mungkin perlu dukungan-dukungan apa secara regulasi itu, atau untuk penambahan sistem peralatan dan seterusnya. Mungkin ini yang bisa diinformasikan kepada kami gitu Mas Ferry. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Kemudian kita lanjut ke Nganjuk, mohon izin. Silakan. Siap Bapak. Pada intinya kami setuju dengan teman dari Karangasem tadi Bapak. Kita bisa ikut alur dari BSSN Pak untuk draftnya ini. Terus kemudian untuk hadir secara offline atau online, nanti kita sampaikan ke Bapak Kadis Kominfo Nganjuk Bapak. Siap. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Satu lagi, kami persilakan. Satu lagi, mohon maaf. Dari login. Waduh, mohon maaf nih. Jadi kami Lombok Tengah yang menjadwalkan tanggal 8 untuk secara online. Baik Bapak kalau gitu. Baik Bapak dan Ibu, insya Allah sudah semua ya Bapak, sekalian perkenalan dan juga beberapa masukan, saran masukan terhadap apa yang kita bicarakan. Ini mohon maaf Bapak dengan Ibu, saya buru-buru, tidak ada maksud tidak mau mendengarkan, tapi memang kita akan menjaring masukan karena kemarin Pak, kenapa saya seperti ini Pak? Kemarin itu perkenalannya satu, saya tanya, saya jawab, selesai, pindah ke tempat lain. Ngecilakanya Pak, yang duluan katakanlah ada kota Z gitu Pak. Kota Z duluan Pak, yang A belakangan gitu. Yang Z udah selesai, yang A belum. Begitu pas A, yang lain udah pada pulang Pak, udah pada kabur dari sini. Nah itu yang saya nggak harapkan. Makanya mohon maaf, saya terpaksa saya tanya dulu biar kita sama-sama merasakan di sini bersama-sama. Baik Bapak dan Ibu, pengantinnya sudah masuk Pak. Ada perwakilan dari Mas Sofu Rizky, nanti dari DSRE.
Nanti Mas Sofu akan menyampaikan apa-apa yang harus dipersiapkan pada saat sebelum dan sesudah perjanjian kerjasama, baik itu dilakukan penandatangan secara online ataupun offline. Ya Mas Sofu ya, mohon maaf. Nah sebelum masuk ke sini kita akan mencoba, jangan, sebelum menjawab, enggak. Lebih baik sekarang ini Pak, sebelum saya menjawab tadi pertanyaan ada dari beberapa tempat, ada dari mulai Bekasi, Pak Kadis Kominfo Bekasi, kemudian juga dari Karangasem, kemudian dari Lombok Tengah tadi ada, Lombok Barat sudah juga, Lombok Barat sudah ya Pak ya? Halo? Oh sudah, siap. Ini mohon maaf Pak, saya salah nyatet Pak. Nah dan semuanya, mungkin Mas Sofu bisa disampaikan apa-apa saja yang kita harus persiapkan sebelum dan sesudah penandatangan PKS, khususnya dari mulai ini Mas Sofu, tolong dijelaskan tentang pembentukan verifikator, kemudian juga penyiapan surat-surat rekomendasi dan segalanya, biar teman-teman yang akan melaksanakan penandatanganan ini bisa menyiapkan baik itu secara online ataupun yang akan dilakukan secara offline. Silakan Mas Sofu. Baik, terima kasih kesempatannya Mas Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat seluruh pejabat struktural maupun fungsional di lingkungan pemerintah kabupaten kota yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kesempatannya juga kepada saya untuk menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu disiapkan Bapak Ibu semua sebelum dan sesudah PKS. Yang pertama yang sebelum PKS lebih dahulu. Jadi nanti proses PKS akan ditandatangani oleh perwakilan dari setiap pejabat yang ada di kabupaten kota masing-masing, dan pejabat tersebut yang akan melakukan penandatangan PKS nanti akan kita daftarkan terlebih dahulu untuk diterbitkan tanda tangan elektroniknya atau sertifikat elektroniknya yang bisa digunakan untuk tanda tangan elektronik saat perjanjian kerjasama nantinya. Dan persyaratannya mohon dilengkapi formulir formulir penerbitan sertifikat elektronik atau formulir surat rekomendasi. Nanti formulir tersebut bisa kami kirimkan atau bisa menanyakan ke teman-teman bagian kerjasama BSSN kalau memang sudah berkoordinasi dengan bagian kerjasama BSSN, nanti akan kami daftarkan untuk pejabat yang akan menandatangani perjanjian kerjasama seperti itu. Nanti setelah penandatangan perjanjian kerjasama, akan kami terbitkan verifikator namanya Bapak Ibu. Jadi verifikator ini adalah personil yang ditugaskan atau yang direkomendasikan oleh pejabat di lingkungan kabupaten kota masing-masing yang akan bertugas mendaftarkan seluruh pegawai ataupun pegawai-pegawai yang akan diterbitkan tanda tangan elektroniknya. Itu adalah verifikator, namanya verifikator instansi. Verifikator ini maksimal 3 orang, 2 orang dari bagian IT dan 1 orang bagian SDM. Kenapa ada bagian SDM? Karena untuk mengetahui apabila pejabat mengalami rotasi ataupun ada yang pensiun, sehingga teman-teman dari bagian SDM tersebut lebih tahu dan bisa melakukan pencabutan ataupun penonaktifan terhadap pegawai tersebut atau pejabat tersebut agar tidak bisa melakukan tanda tangan elektronik lagi. Itu fungsi dari verifikator, salah satunya di bagian kepegawaian. Kemudian untuk persyaratan verifikator itu sendiri ada 2 syarat. Yang pertama adalah formulir verifikator dan yang kedua SK penempatan pegawai tersebut untuk meyakinkan kami bahwa yang bersangkutan adalah pegawai tetap di kabupaten kota masing-masing seperti itu dan bekerja di bagian IT ataupun di Dinas Kominfo dan di bagian kepegawaian ataupun di BKD ya kalau di pemerintah kabupaten kota seperti itu. Jadi formulir tersebut nanti akan kami daftarkan untuk menjadi dasar pegawai tersebut menjadi verifikator seperti itu. Jadi nanti setelah PKS, formulir tersebut kalau memang sudah siap, nanti bisa diinformasikan ke kami, ke BSRE, agar kami bisa mendaftarkan pegawai tersebut menjadi verifikator, Bapak. Nanti bisa melalui kontak center kami atau
nanti bisa ke saya agar kami bantu untuk pendaftaran verifikatornya, seperti itu. Demikian Mas Ferry, kurang lebih terkait verifikator dan persiapan sebelum dan sesudah PKS. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Sofu, Bapak dengan Ibu. Sekarang saya coba kita coba berdiskusi terkait dengan beberapa masukan dan mungkin pertanyaan dari teman-teman tadi, dari Pak Jawarul Alam, Pak Kadis Kominfo Bekasi, penggunaan dasar hukum di dalam naskah perjanjian kerjasama. Benar Pak bahwa semuanya sebenarnya masing-masing, sekali lagi, bahwa masing-masing pemerintah daerah sebetulnya memegang naskah masing-masing. Kita tidak melakukan perjanjian kerjasama secara bersama-sama. Kenapa itu? Karena ini sebenarnya gini Pak, masing-masing perjanjian kerjasama itu merupakan kontrak, sebetulnya quote-unquote bisa dinyatakan sebagai kontrak kerja buat kami, kontrak kerja lah Pak, karena secara jujur kalau semuanya teman-teman dari bagian hukum melihat, itu kan sebetulnya tidak terjadi perimbangan di sana Pak. Kalau boleh bilang, kalau namanya kerjasama seharusnya kan timbal balik, satu melaksanakan apa, yang ini juga mendapatkan apa, tapi kita lihat di sana sebetulnya tidak ada. Jadi sebenarnya itu pegangan buat kami untuk melakukan kerja kepada teman-teman di sebagai stakeholder. Pertama itu Pak. Terus kemudian terkait dengan, jadi masing-masing benar seperti yang disampaikan sama Bapak, bahwa masing-masing orang memegang naskah dari daerah masing-masing. Itu pertama. Terus kemudian mengenai memasukkan dasar hukum di dalam naskah perjanjian kerjasama. Ini sebenarnya gini Pak, penyusunan naskah ini sebenarnya sudah lama kami lakukan dan dilakukan secara tidak dengan serta-merta, tapi kami jujur saja Pak, bertahap kami menyusunnya. Bertahap sampai di naskah ini kami merasa bahwa inilah yang mungkin saat ini Pak ya, saat ini adalah yang sudah bisa merepresentasikan seluruh kepentingan dan bisa secara general mengadopsi seluruh atau mewadahi seluruh kepentingan yang ada. Nah, terkait dengan memasukkan dasar hukum Pak, kenapa kami tidak lagi memasukkan? Di awal-awal kami memasukkan Pak dasar hukum itu. Namun permasalahannya adalah jika terjadi perubahan dari dasar hukum yang digunakan, berarti kita harus sering melakukan adendum Pak. Itu pertama. Itu yang menyebabkan kami tidak menggunakan dasar hukum dari perjanjian kerjasama itu Pak. Itu pertama. Terus kemudian yang kedua, bahwa sebenarnya yang dilakukan kerja atau katakan apa yang kita perjanjikan saat ini sebenarnya adalah melaksanakan masing-masing melaksanakan tusi dan fungsi dari tusi dan kewenangan dari masing-masing KL, di mana tugas fungsi dari katakanlah Diskominfo dari Kabupaten Bekasi salah satunya adalah melaksanakan kebijakan atau sebagai pengampu kebijakan di bidang Kominfo statistik dan persandian, yang termasuk kalau semuanya kita lihat dari atasnya juga melaksanakan sebagian dari kewenangan yang dimiliki oleh BSSN, dan kami juga melaksanakan kewenangan dari BSSN. Itu yang menyebabkan kami merasa bahwa tidak diperlukan pengaturan atau pembentukan dasar hukum atau memasukkan dasar hukum dalam perjanjian. Apalagi pada dasarnya adalah perjanjian kerjasama ini adalah satu perikatan yang kita buat mendasarkan pada satu hal tertentu di mana masing-masing pihak sudah melakukan kesepakatan atau membentuk suatu perikatan. Oleh karena itu Pak, mohon izin, kami memang sekali lagi mohon maaf tidak memasukkan lagi dasar hukum pengaturan di dalam naskah perjanjian kerjasama. Namun yang memang menjadi dasar utama kami, alasan paling utama adalah tidak menggunakan dasar hukum adalah karena peraturan perundang-undangan yang ada Pak itu berubah, dan itu sering berubah. Contoh, saya nggak ambil jauh-jauh Pak, tentang BSSN saja Pak. Tentang BSSN ini dari mulai kalau teman-teman dari 2017 ini 2017 ke 2022 Pak, sudah ada 3 perubahan Pak. Pertama dari Lemsana ke BSSN,
kemudian BSSN 53 masuk ke BSSN, maksud saya BSSN Perpres 53 sekarang masuk ke BSSN Perpres 28. Tentu bukan satu hal yang mudah pada saat kita harus sedikit-sedikit melakukan adendum. Jika katakanlah perubahan itu, katakanlah sekali lagi Pak, perubahan naskah ini karena memang perjanjiannya adalah selama 4 tahun, berarti sebetulnya dari 2017 sampai 2021 minimal dari BSSN sudah melakukan 3 kali perubahan atau 3 kali adendum. Itu pertama Pak. Itu baru satu pengaturan perpresnya. Kemudian untuk BSRE sendiri Pak, sebagai pelaksana atau penyelenggara sertifikat elektronik sendiri di BSSN sudah mengalami 3 kali perubahan. Juga 2 kali perubahan, mohon maaf Pak. Nah, kemudian tentunya kalau semuanya berbicara tentang BSRE, kami harus memasukkan Pak dari OTK kami. OTK kami sudah 3 kali perubahan juga Pak. Dari 1 2018, 6 2020 sampai sekarang adalah 9 2020 dan terakhir ini adalah 6 2021 Pak. Jadi mohon maaf Bapak dengan Ibu, setelah lama dan kami juga sering kami konsultasikan dan kami juga sempat tanyakan juga sama beberapa yang melakukan praktek bersama-sama. Biasanya kami suka komunikasi dengan teman-teman dari Setnek, dari Setnek Pak, tentang ini kami menyatakan bahwa ya bisa kita tidak memasukkan dasar hukum kerjasama selama kedua belah pihak bersepakat. Jadi mohon izin Bapak dengan Ibu, mohon maaf sekali lagi, mungkin kami tidak akan memasukkan dasar hukum ke dalam pengaturan naskah. Itu pertama. Terus kemudian nanti terkait dari pertanyaan dari Pak Budi, mohon maaf dari Karangasem kalau salah penyebutan, mohon maaf Pak Budi. Tadi benar Pak bahwa penomoran itu nanti mendasarkan pada hari kita tanda tangan. Dan saya tahu Pak dan saya sangat yakin bahwa setiap daerah biasanya akan mendapatkan penomoran perjanjian kerjasama itu satu hari sebelum penandatangan paling cepat. Itu masih didapatkan 1 hari sebelum penandatangan. Oleh karena itu Pak, kalau semuanya seperti disampaikan nanti kegiatan akan dilaksanakan di tanggal 8, maka mungkin di tanggal 7 baru mendapatkan nomornya. Kami harapkan mungkin mendapatkan nomornya bisa kalau semuanya posisi Bapak nanti sudah, katakanlah Bapak dari Karangasem insya Allah datang ke Sawangan nanti, mungkin di tanggal 7 Bapak bisa mintakan nomor tersebut kepada bagian yang mengeluarkan penomoran. Sama dari BSSN juga akan mengeluarkan nomor perjanjian tersebut adalah 1 hari sebelum. Demikian. Kemudian prosedur pengajuan pejabat yang akan mendapatkan sertifikat elektronik tadi Mas Sofu sudah menyampaikan prosedurnya? Siap, sudah Mas Ferry. Kalau sudah disampaikan dari Pak Muhammad Amin, mohon izin Pak, sudah disampaikan, maka kita bisa skip. Kemudian untuk dari teman-teman dari Banjarnegara, Pak Sekdis tadi menyampaikan bahwa lambang daerah yang lama hari ini pergantian insya Allah ya Pak ya. Jadi mungkin kita akan sesuaikan Pak, kalau semuanya nanti tanggal 8 sudah sah, kalau memang perubahannya dan pengesahan serta penetapan lambang daerahnya di hari ini Pak, mungkin kalau di tanggal 8 nanti insya Allah 7 atau 8 nanti, insya Allah kita sudah menggunakan lambang baru dari Banjarnegara. Kami mohon izin Bapak dengan Ibu dari Banjarnegara, tolong kami diinfokan, sehingga kami bisa segera melakukan penggantian. Buat teman-teman yang menjadi PIC, buat kegiatan ini, tolong menjadi catatan dan perhatian khusus, jangan sampai terjadi kesalahan lambang dari masing-masing daerah, khususnya dari Banjarnegara. Kemudian, dari Litung Pak, insya Allah Pak kita usahakan kalau 78 nanti seperti yang saya sampaikan kita mungkin akan berat, nanti kami juga kita saling lihat ya Pak ya bagaimana pelaksanaannya. Apa kalau memang online kita lakukan secara online. Bu Farida salam kenal juga, tanggal 8 saran insya Allah Pak Bu, mudah-mudahan bisa dilakukan di tanggal 8. Kemudian dari
harapan kami satu Pak, Bapak tidak lagi PLT. Jadi Bapak sudah bisa definitif. Kenapa saya sampaikan, tolong Bapak dengan Ibu yang Kadiskominfo-nya masih PLT, harapan saya bahwa bisa menjadi definitif. Karena untuk penandatanganan tidak diperkenankan yang PLT Bapak dengan Ibu. Jadi kalau masih PLT, maka mohon maaf sekali harus dinaikkan atau diberikan kepada pejabat yang bisa menjadi perwakilan atau yang bisa mewakili kewenangan dari Diskominfo. Nah, Pak Kadis, saya akan Pak Kadis saja lah, nggak usah Pak PLT lah. Saya doakan Pak. Wallah ya Allah. Makasih Pak Ferry. Bapak bilang sama Pak Gubernur, Pak nggak bisa PLT, saya jadi harus diangkat buat elektronik. Nah, kan kita nggak tahu Pak. Kalau itu terjadi, saksinya di sini kita makan-makan ya Bapak dengan Ibu ya. Ya Pak Ferry, makasih banyak Pak Ferry. Amin, amin. Nggak bisa PLT Pak. Iya betul. Tidak bisa PLT Pak. Andaikan katakanlah Bapak nanti baru diangkatnya tanggal 9 Pak. Amin. Ya. Berarti Amin, amin. kan lewat. Ya, Mohon Pak. maaf Bapak, terpaksa Bapak naikkan bisa ke level Asda, Sekda, Bupati ataupun mungkin Wakil Bupati. Kami kembalikan kepada Gubernur. Iya, iya. Harus. Gubernur, mohon maaf. Ya. Ini Gubernur. saya ada satu Bapak dengan Ibu, saya lupa. Mas Arman, temannya Pak Sestaman di Sulteng ya? Sulbar Pak, waktu itu Pak. Oh, Sulbar Pak. Sebetulnya teman Sestama kami Pak adalah Sekda Sulawesi Barat Pak. Pak Idris, ya Pak. Ya. Nah, kalau colek lah Pak. Insyaallah Pak, ya. Sampaikan juga Pak. Ya Pak. Colek biar Bapak cepat dilantik ya Pak ya. Amin. Kami lanjut ke Pak Andreas dari Nagekeo. Bapak, terima kasih Pak soal undangannya tadi. Insya Allah Pak, mudah-mudahan kalau memungkinkan kami akan datang ke sana. Sekali lagi Pak, kami memungkinkan, kami juga ingin sekali. Kalau Bapak bilang kalau tadi belum ke Flores, belum ke Nagekeo. Jangan hanya main ke mana tadi Pak? Jangan hanya ke Labuan Bajo. Saya Labuan Bajo juga belum. tapi saya sudah sampai Pak. Sudah sampai tim-timnya. Karena saya memang veteran tim-tim Pak. Jadi insya Allah Pak nanti akan kami sesuaikan. Kami akan melihat dari kemungkinan. Tapi sekali lagi kami akan dukung keinginan Nagekeo bahwa dari sisi publikasi dibutuhkan memang akan lebih apa ya, masif rasanya jika memang dilaksanakan di tempat Bapak. Nanti kami akan melihat Pak dari soal penjadwalan memungkinkan atau tidak. Kemudian tadi masalah koresponden Pak yang tolong bisa dialamatkan ke menjadi alamat Saniman yaitu Bu Maria yang posisinya lagi di Monas ini. Saya tahu nih di mana kira-kira ini, bukan di Monas ini. Ini jatuhnya berarti posisi itu gedung Pertamina. Ini ada di Sudirman nih, ngambil fotonya nih. Sekitar Sudirman lah itu. Jadi gini Bu. Jadi Bapak sebenarnya yang di koresponden itu tidak merujuk kepada siapa pejabatnya, namun merujuk kepada organisasi atau unit kerja yang akan menjadi koresponden dari kegiatan sertifikat elektronik ini. Nah, kami kembalikan jika di Diskominfo itu alamatnya yang akan menangani atau memiliki yang akan menjadi penghubung, Pak. Penghubung itu nanti mungkin ada di bukan di alamat tersebut tapi di alamat yang berbeda. Tolong nanti dihubungi atau diberikan kepada teman-teman di call center kerjasama, Pak, sehingga kami bisa perbaiki. Jadi tidak ada masalah. Yang terpenting adalah bahwa narahubung atau alamat koresponden tersebut nanti
menjadi titik pada saat kami menyampaikan informasi atau segala sesuatunya. Kemudian kami lanjut dari Minahasa. We are very most welcome Bapak Pak Kadis, silakan jika memang nanti bisa dihadiri dan didatangi oleh Pak Bupati, karena rencana karena memang ini nanti akan banyak dari pemerintah daerah, kami akan mencoba mudah-mudahan bisa menyesuaikan dengan jadwal Pak Kepala BSSN. Jadi Bapak dengan Ibu nanti sekiranya Bapak dengan Ibu nanti bisa dan berkenan datang, kami memang akan mengupayakan mudah-mudahan Pak Kepala BSSN bisa hadir juga di kegiatan penandatangan kerjasama. Kenapa? Karena ini akan menunjukkan bahwa sebenarnya baik pemerintah pusat dalam hal ini BSSN dan pemerintah daerah itu saling bersinergi, Pak. Dan kita tidak pernah berhenti untuk berlari. Dan bapak-bapak serta ibu-ibu juga tidak pernah berhenti berlari untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Kemudian untuk Lombok Barat, tentang ini Pak, SE tadi Pak, implementasi seperti apa? Nah ini mungkin yang akan kami sampaikan sedikit. Saya tadi mendengar dari kalau teman-teman dari Kabupaten Bekasi luar biasa, pengaturan kebijakannya, pengaturan internalnya sudah disiapkan luar biasa sekali tentang tata cara atau penyelenggaraan sertifikat elektronik. Nah, Bapak dengan Ibu di masing-masing daerah jika belum ada, tolong dibuat Pak, mulai direncanakan pembuatan tentang pengaturan internal. Sekali lagi cukup pengaturan internal saja, tidak usah peraturan perundang-undangan, karena saya tahu proses peraturan perundang-undangan agak sedikit lebih panjang dibandingkan peraturan internal tentang penyelenggaraan sertifikat elektronik, di mana salah satunya bisa menjadi dasar atau legalitas hukum bagi penggunaan tanda tangan elektronik di tempat Bapak. Jadi seumpamanya tadi dari Lombok Barat, Bapak membuat satu peraturan bupati tentang penyelenggaraan sertifikat elektronik, di mana salah satunya harus berbunyi bahwa penggunaan tanda tangan elektronik diakui atau memiliki kekuatan hukum yang sah atau sama dengan penggunaan tanda tangan basah. Itu harus di state Pak. Karena apa? Hal ini untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan pertama yang paling orang iseng lah Pak. Orang iseng nanya itu dasarnya apa? Biasanya kita paling suka nanya itu. Dasar apa? Itu pertama. Tapi yang paling utama adalah pada saat auditor, khususnya kayak teman-teman BPK, menanyakan, biasanya mereka akan menanyakan, ini mana ini tanda tangan basah, saya nggak butuh tanda tangan basah, saya butuh tanda tangan basah, bukan tanda tangan elektronik. Bapak majukan lagi tanda tangan elektronik, biasanya nanti Bapak dibilang, ini double atau gimana, kami minta tanda tangan basah. Pada saat permintaan kedua, Bapak masukkan saja pengaturan internal tersebut. Karena pada dasarnya teman-teman BPK itu mereka juga sudah menggunakan tanda tangan elektronik, cuma mereka akan mengecek dasar penggunaan tanda tangan elektronik di tempat Bapak itu apa. Karena kalau tidak ada dasarnya, maka sebenarnya penggunaan tanda tangan elektronik belum sepenuhnya bisa digunakan atau diakui. Legal standingnya belum ada. Jadi itu yang saya harapkan bisa Bapak dan Ibu kerjakan segera. Masalah, Bapak mohon izin sebentar. Silakan Bapak dengan Ibu diminum. Saya lupa lagi memberitahu. Jadi masalah nanti Pak, contoh kami belum ada. Kalau yang sudah ada aman, Bekasi sudah aman. Nah, Bapak dengan Ibu bisa nyontoh Bekasi. Atau nanti kami akan berikan beberapa contoh pengaturan baik itu dari pusat maupun daerah. Bapak bisa sadur, Bapak bisa cukil, terus disesuaikan dengan kebutuhan atau yang akan diberlakukan di tempat Bapak. Namun dalam pengaturan itu harapan kami harus tetap ada siapa yang akan melakukan, apa tujuannya, terus digunakan buat apa saja, dan terakhir adalah yang paling penting dan tidak harus muncul visualisasi Bapak dengan Ibu. Wah, mohon izin Kabupaten Bekasi Pak Kadis itu enak sekali itu kayaknya gorengan di depan itu luar biasa. Izin Pak. Lanjut Pak, Bekasi deket man, kita samperin aja man. Emang Bekasi kayak gitu man orangnya man. Monggo Pak, monggo ditunggu. Bentar ya Pak ya. Ya, biar gak
biar nggak tegang Pak. Jadi gini Bapak dengan Ibu, nanti kami akan berikan contoh-contohnya penggunaan. Oh ya, masalah visualisasi tadi Pak, kenapa saya sampaikan pentingnya visualisasi? Tolong visualisasi ini dipikirkan dan mendapatkan masukan dari tempat yang lain juga. Ini saya suka dari beberapa teman kita yang berkumpul saat ini, dari beberapa teman-teman dari bagian hukum, tata pemerintahan, mungkin dari pelaksana. Tolong nanti visualisasinya sama Pak. Jangan sampai nanti visualisasinya antar Diskominfo dengan mungkin dengan arsip berbeda. Harusnya sama semuanya Pak. Jadi antara Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Sekda itu sama semuanya Pak. Di satu wilayah itu sama. Jadi bisa dibilang bahwa itu merupakan salah satu brand image baru buat teman-teman di daerah. Contohnya kalau semuanya tadi di Belitung muncul satu, oh ini tanda tangan. Jadi kalau pada saat ada orang melihat bentuknya, mereka akan bilang, oh ini dari Minahasa. Oh ini saya yakin ini dari Nganjuk. Seperti itu Bapak dengan Ibu. Jadi, dan itu tolong dimunculkan. Dan itu ada kesamaan. Dan kalau bisa visualisasinya, pertama kami sarankan tidak menggunakan bentuk tanda tangan lama. Bisa Pak. Tapi kalau bisa bentuknya tidak tanda tangan lama, nanti karena biasanya ada pertanyaan, ya apa bedanya antara yang lama dengan yang baru. Terus kalau bisa Pak, jangan pakai foto diri ya Pak ya. Karena ada Pak yang pakai foto diri buat tanda tangan elektroniknya. Buat kami sih nggak ada masalah, lagi-lagi dikembalikan, cuma akan berpengaruh pada, karena apalagi itu dimasukkan dalam pengaturan peraturan internal Bapak, nanti agak susah Pak, sering-sering dirubah mukanya gitu. Jadi kalau bisa janganlah pakai foto diri. Tapi kami kembalikan bentuknya seperti apa, dikembalikan kepada Bapak dan Ibu. Terus bukan cuma peraturan internal saja yang Bapak harus Ibu siapkan, ada juga yang namanya SOP Pak. Buat bagaimana tata cara penggunaannya. Nah nanti dari masing-masing tempat, mungkin Diskominfo tidak bisa berbuat banyak pada saat yang diajukan ini ada aplikasi dari OPD. Nah, kewajiban itu adanya di OPD Pak, membuat bagaimana tata caranya. Namun jika sertifikat elektronik ini nanti akan diinisiasi oleh teman-teman Diskominfo, maka teman-teman Diskominfo yang akan membuat bagaimana sih cara menggunakannya. Jadi sebetulnya SOP itu kan how to use sertifikat elektronik atau bagaimana menggunakan tanda tangan elektroniknya itu Pak. Nanti semuanya Pak insya Allah akan kami asistensi dari teman-teman BSR Pak. Saya kasih BSR Pak kalau yang susah. Tapi kalau nanti semuanya Bapak berminat atau kira-kira kalau pengaturan tadi internal akan berbicara, Pak kita diskusi Pak Ferry. Monggo Pak, saya juga kebetulan karena posisi saya di koordinator pelaksana fungsi hukum dan kerjasama, di mana salah satu dari 3 tugas saya adalah peraturan perundang-undangan. Saya dengan senang hati Pak jika bisa membantu. Kenapa Pak? Pertama saya bisa dapat angka kredit Pak, punten saya fungsional, jadi sedikit-sedikit saya kredit Pak. Jadi butuh angka kredit. Jadi membantu Bapak berarti nilai buat saya Pak. Masalah naik pangkat mah itu mah belakangan Pak. Nggak kehitung Pak, karena kata Menpan 3,5 tahun harus naiknya, nggak bisa lagi nambah. Baik, yang itu masalah aturan tadi sudah saya sampaikan ya Pak ya. Terus yang lain nggak ada. Nah sudah. Nah ini Pak ada juga yang mesti saya sampaikan. Ini mohon maaf Pak, saya kayak orang jualan obat. Terkait ini Pak. Nanti jikalau ini saya tidak tahu apakah masing-masing memiliki sistem sendiri pada saat pengajuan ataukah menggunakan aplikasi yang memang disediakan oleh BSRE. Apapun aplikasinya Pak. Namun jika semuanya katakanlah nanti ke depan Bapak menggunakan satu aplikasi lagi atau muncul katakanlah sekarang tadi punten Bekasi menggunakannya buat apa ya punten Pak? Pak untuk kendaraan ke BOS. Yang mana? Untuk perizinan. Yang sementara untuk perizinan Pak. Oh, sip. Bos. Oke. Untuk perizinan. Nah besok katakanlah mau ada katakanlah kinerja atau
office segala macam, Bapak tidak perlu lagi, kita tidak akan membuka lagi perjanjian kerjasama ya Pak. Capek Bapak ketemu saya Pak, pasti Bapak capek ketemu sama saya. Saya aja capek Pak ketemu sama saya Pak, udah 40-50 tahunan Pak. Lelah. Jadi maksud saya nanti Bapak tinggal hubungi teman-teman BSR ya melalui verifikator. Pak, kami punya sistem baru, tolong dicek kesesuaian sistemnya. Nanti dilakukan uji kesesuaian sistem, maka tanpa melakukan perjanjian kerjasama lagi, selama terkait dengan penerbitan sertifikat elektronik langsung diterbitkan Pak. Jadi tidak ada lagi perjanjian kerjasama SE, kedua, ketiga, empat, enggak Pak, semuanya. Bukan hanya dari Sumamnya, Pak ini ada apa namanya itu sistemnya bukan dari Diskominfo, dari Dinas Pendidikan, nggak ada masalah Pak. Bapak yang teman-teman di Diskominfo ini sekalian juga buat teman-teman kalau semuanya ada dari bagian organisasi atau tata pemerintahan, tolong teman-teman di Diskominfo ini diberikan saya tidak akan bilang kewenangan, kalau kewenangan kasarnya nanti biasanya wah ini tugas Pak. Kita ingatkan tugas teman-teman di Diskominfo adalah melaksanakan Perpres 95 2018 bahwa ada kewajiban teman-teman di Diskominfo untuk bisa mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik di seluruh sektor di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di pemerintah daerah, mohon maaf, baik itu provinsi, kabupaten ataupun kota. Jadi Bapak dengan Ibu jangan biarkan teman-teman di Diskominfo ini berbicara, saya kan nggak ada anggarannya, jadi bukan tugas saya. Nggak bisa. Mulai besok salahkan Diskominfo. Kalau nggak bisa, kenapa ini ibaratnya, kok saya nggak dapat jaringan? Bapak harus salahkan, Ibu harus salahkan di Diskominfo. Tapi sebelum menyalahkan, tolong juga Bapak dengan Ibu diingat, itu anggarannya sudah diberikan belum sama Diskominfo? Atau enggak kegiatannya sudah diberikan belum sama Diskominfo? Kenapa? Karena sebenarnya 95 itu Diskominfo merupakan satu perwujudan tunggal dari pelaksanaan 3 kementerian di pusat. Kalau di pusat itu contoh pengadaan infrastruktur oleh Kemenkominfo, di daerah kan Diskominfo. Terus kemudian pada saat dilakukan proses audit terhadap aplikasi atau audit terhadap infrastruktur yang dilakukan oleh BPPT, yang melakukan di daerah kan Diskominfo, bukan tempat lain. Nah, kemudian ketiga adalah yang melakukan audit keamanan. Siapa? Lagi-lagi bukan BSSN, Pak. Kalau di pusat, iya BSSN. Di daerah adalah Diskominfo. Jadi sebetulnya tugas mereka banyak, Bu. Kewajiban mereka banyak. Nah, oleh karena itu, Bapak dengan Ibu, tolong juga teman-teman Diskominfo dibantu agar mereka bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya. Ini bukan karena saya Pak di-endorse sama teman-teman Diskominfo dengan Kadiskominfo, enggak. Tapi ini beneran yang terjadi. Teman-teman Diskominfo rata-rata tidak bisa bergerak. Saya menyadari Pak, Bu, bahwa penyelenggaraan infrastruktur IT ini banyak kalau di daerah itu banyak tersebar di OPD-OPD. Mungkin bisa sedikit demi sedikit, tidak harus sekaligus, tapi sedikit demi sedikit mulai mengajak Diskominfo. Dan sehingga Diskominfo juga akan aware akan tugasnya. Termasuk ini Bapak dengan Ibu terkait dengan, saya yakin di seluruh daerah sudah ada yang sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Minimal dari Dukcapil itu menggunakan tanda tangan elektronik dari BSRE. Kemudian biasanya dari PTSP. PTSP itu kalau sudah menggunakan si cantik berarti menggunakan tanda tangan elektroniknya atau SE-nya dari BPPT. Punten Bapak Ibu seret. Nah, terkait dengan teman-teman yang sudah menggunakan si cantik dari PTSP, jikalau katakanlah nanti dari ini tadi saya lihat juga ada dari perwakilan dari PTSP tadi Bapak dengan Ibu, jikalau Bapak dengan Ibu katakanlah mulai ditanya oleh teman-teman BPPT soal update dari atau renewal license penggunaan dari SE-nya, jikalau memang keadaan keuangan tidak memungkinkan untuk menggunakan BPPT, silakan colek teman-teman Diskominfo-nya Bapak dengan Ibu, bagaimana jika PTSP
yang menggunakan si cantik tadi bisa menggunakan tanda tangan elektronik atau sertifikat elektronik miliknya BSRE. Dan pada dasarnya itu bisa dilakukan. Karena sudah banyak tempat yang sudah mulai mengalihkan penggunaan sertifikat elektroniknya dari yang lama di si cantik menggunakan ke BSRE. Dan biasanya sih, ini mohon maaf Bapak dan Ibu, alasannya klasik memang karena memang harus diakui masalah penganggaran cukup besar pada saat renewal itu di tahun-tahun kedua biasanya mulai diajukan. Jadi teman-teman di Diskominfo tolong bantu teman-teman di PTSP yang tahu atau yang tidak tahu, jikalau mereka memang berat untuk melakukan penganggaran, colek Pak, bisa menggunakan BSRE. Kenapa BSRE bisa digunakan? Apakah berarti murah? Kami nggak gratis ya Pak ya. Penyelenggaraan BSRE atau sertifikat elektronik diterbitkan tidak gratis. Karena kalau gratis dimarahin sama Kementerian Keuangan. Tapi yang kami selenggarakan itu Rp0 Pak. Dan itu merupakan hal yang paling mahal. Sekaya-kayanya Pak Kadis Kominfo atau Bu Kadis Kominfo, tolong transfer saya Rp0, saya yakin nggak akan ada yang bisa. Karena kalau Rp1 bisa Pak ditransfer. Kalau Rp0 nggak ada yang bisa. Kemudian Mas Arman apa lagi Mas? Saya kurang ngomong apa lagi. Nih, izin menambahkan Mas Ferry mungkin? Monggo Mas Ovu, capek. Terima kasih Mas Ferry. Mungkin menambahkan terkait tadi penggunaan si cantik load di DPM PTSP. Saya izin share screen sebentar ya Mas Ferry ya. Untuk menambahkan reasonnya kenapa silahkan bisa menggunakan balai sertifikasi elektronik seperti itu. Nah, di Permendagri 138 tentang PTSP, di sini sudah disebutkan bahwa pasal 40 ayat 3 menyampaikan bahwa pembubuhan tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib menggunakan waktu yang mengacu pada waktu server, timestamp, milik penyelenggara sertifikasi elektronik dalam hal ini BSRE seperti itu. Nah, untuk si cantik cloud sendiri ataupun aplikasi si cantik yang digunakan di PTSP sekarang sudah menggunakan layanan BSRE Bapak Ibu semua, di mana layanan BSRE mengakomodir ini Bapak Ibu. Jadi saat mungkin sedikit historinya kenapa saat itu kami tidak memberikan layanan tanda tangan elektronik untuk aplikasi si cantik cloud sebelum adanya integrasi dengan layanan kami di BSRE karena tidak sesuai dengan peraturan Mendagri 138 ini Bapak Ibu. Jadi di si cantik cloud yang versi 1 sebelum integrasi dengan kami tidak mendukung fitur ini Bapak Ibu, tidak mendukung fitur TSA, timestamp yang ada di produk aplikasi si cantik cloud-nya, dan ini tidak sesuai dengan aturan yang ada di Permendagri 138 terkait PTSP. Nah, latar belakang kami saat itu belum menerbitkan sertifikat elektronik sehingga mayoritas pengguna PTSP menggunakan BPPT karena mereka tetap menerbitkan dengan dasarnya sendiri. Saya kurang tahu dasarnya seperti apa dan kami tetap tidak menerbitkan karena dasarnya ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan di Indonesia seperti itu. Dan sekarang kabar baiknya bahwa si cantik cloud sudah versi yang kedua di mana aplikasi si cantik cloud ini sudah terintegrasi dengan layanan BSRE. Dan Bapak Ibu yang ada di pemerintah kabupaten kota provinsi seluruh Indonesia, PTSP-nya sudah bisa langsung menggunakan tanda tangan elektronik milik BSRE karena sudah terintegrasi. Cukup diterbitkan saja melalui verifikatornya dan kepala dinas PTSP bisa langsung tanda tangan di aplikasi si cantik cloud-nya. Dan tanda tangan elektronik yang ada di aplikasi si cantik cloud sekarang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Permendagri 138 ini tentang PTSP yang menjadi dasar penggunaan sistem elektronik di lingkungan PTSP. Nah, sedikit tambahan dari saya, Mas Ferry. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih, Mas Sofu. Jadi Bapak dengan Ibu, itu yang kami sampaikan. Sekali lagi, yang kami sampaikan ini tidak dalam kerangka, mohon maaf kalau semuanya, wah ini perang dagang, enggak Pak. Kita enggak perang dagang, tapi kita mencoba membantu. Sekali lagi, keinginan kami adalah bagaimana teman-teman di pemerintah daerah bisa segera untuk menjalankan kewenangannya untuk memberikan layanan kepada masyarakat
secara baik, profesional. Kalau bisa murah, kenapa tidak menggunakan yang murah? Tapi tentunya tetap terjamin kualitas dan keamanannya. Bapak dengan Ibu, jika dari penjelasan ini, apakah ada yang ingin masih akan ditanyakan lagi, Bapak dan Ibu? Silakan, kami persilakan. Gara, Bapak. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Ferry. Banjarnegara sebetulnya mau berkonsultasi dengan Pak Ferry. Mohon kalau berkenan Bapak, disebutkan kontak Pak Ferry atau mungkin emailnya Pak Ferry. Teman kami dari bagian tata pemerintahan yang mengkaji terkait dengan kerjasama, mungkin akan berdiskusi lebih intens terkait dengan hal ini. Kalau diperkenankan, kami diberikan kontaknya ataupun emailnya barangkali Bapak. Sehingga nanti bisa berkomunikasi lebih detail, lebih jelas barangkali Bapak. Siap Bapak, mohon izin Pak Sekdin, ini saya lagi tuliskan bssn.go.id. Ini itu ada 8 itu Bapak dengan Ibu, saya sampaikan alamat email dan juga nomor telepon saya. 24 jam Bapak dengan Ibu bisa hubungi saya. Tapi kalau terima kasih Pak Ferry. Siap, tapi nggak jawab 24 jam ya Pak ya. Enggak Bapak, nggak mungkin lah, nanti punten. Dan nanti ada Pak Jawarul WA saya jam 2 pagi, katanya Pak Ferry 24 jam. Ya saya tidur Pak, lagian Bapak WA saya jam 2 mau ngapain Pak? Punten Pak. Oke Pak. Jadi itu silakan jika ada yang ingin ditanyakan, dan saya jujur, silakan Pak, mangga Pak. Bekasi. Bekasi Pak. Mungkin saya sedikit statement terakhir, kalau memang itu draft sudah hasil pembahasan bersama, kemudian melalui proses yang cukup panjang kalau Bapak ceritakan. Kalau saya sih pada prinsipnya dapat menerima konsep itu, cuman itu kan sekedar masukan dari teman-teman kami dari bagian kerjasama yang membahas dengan kami. Nah, kemudian yang kedua, kaitan dengan jadwal offline ya, yang diberi spare waktu antara tanggal 8, 9 ya Pak ya. Dan itu tempatnya memang tidak ada pilihan lain Pak selain di Sawangan. Saya mungkin ini ada pikiran-pikiran iseng gitu. Kalau misalkan tadi kan ada Lombok Tengah, ada Lombok Barat, ada di mana. Kalau kami misalkan atau di Belitung diundang oleh BSSN untuk hadir ke sana, sebetulnya kami dengan senang hati akan hadir. Karena kami perlu undangannya gitu Pak. Tapi kalau misalkan BSSN nggak ada tempat lain selain di Sawangan, ya kami insya Allah akan menyesuaikan. Kemungkinan kami mungkin memilih waktu di tanggal 8 kayaknya Pak. Siap. Aduh, hebat bener. Kalau orang Bekasi mah kalah kita man. Jadi Pak, ini sebetulnya Pak, mimpi kami adalah kalau bisa dilakukan di satu tempat di mana semua orang bisa merasakan merasakan nuansa yang berbeda lah Pak ya, gitu lah. Nah jadi gini Pak, pertama Pak, kami juga kenapa bukan agak sedikit buru-buru di awal-awal tahun ngejar, karena kalau udah masuk bulan atau triwulan ke-1 udah lewat, Bapak tahu lah, mulai refocusing lah segala macem. Jadi lebih baik kita duluan aja Pak, hajar duluan Kak. Kita ya. Bapak ingat nggak 2021 Pak, 5 kali refocusing Pak? 2 kali Pak, 2020 juga udah kena. Iya Pak. Saya sampai terakhir saya bilang itu bulan Agustus biar kita bisa tutup toko Pak, saya bilang. Jadi kalau nanti Pak yang tadi Bapak sampaikan, sebenarnya itu ada di kegiatannya teman-teman BSRE Pak. Jadi Mas Sofu, biasanya setiap tahun BSRE akan mengumpulkan seluruh stakeholder yang terkait dengan pemanfaatan sertifikat elektronik di satu tempat Pak. Nanti kita akan berkumpul di sana sama-sama, bukan cuma sekedar berkumpul, tapi di situ Pak, Bapak bisa manfaatkan, tanya sama sebelah-sebelahnya pakai buat sistem apa. Biasanya kita minta colek-colekan Pak, sistem apa? Bagi pakai. Nah itu Pak, apa dilaksanakan bersama-sama dengan tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan Pak. Salah satu keuntungannya Bapak bisa colek daerah lain pakai sistem apa. Dan dari situ Bapak bisa tanyakan apakah sistem itu
bisa berbagi pakai atau tidak. Ini karena saya yakin banyak Pak yang melakukan itu, dan sekarang juga saya dengar teman-teman dari Diskominfo tuh caranya seperti itu Pak, karena mungkin keterbatasan penganggaran segala macam atau katakanlah kebutuhan yang sangat mendesak. Kadang mereka bilang, oh daerah ini udah pakai, kita telepon, Pak ketemu, datang ke sana ngobrol-ngobrol dikasih Pak. Soskor Bapak kembangkan, seperti itu Pak. Jadi itu Pak kepentingannya. Dan biasanya juga ada nanti di BSR ada semacam evaluasi juga buat teman-teman penggunaannya seperti apa, apakah kerap atau tidak kerap, kalau tidak kerap kenapa, hambatannya di mana, itu silakan dimanfaatkan di situ Pak pada saat itu. Soal surat undangan insya Allah akan kami sampaikan Pak nanti surat undangannya. Namun kalau tempat yang agak indah Pak, nanti biasanya itu teman-teman BSR Pak akan mengundang. Ini sebetulnya kalau boleh ya, nagekeo aja semuanya Pak Kadis ya, Pak Andas ya, ajak ke nagekeo, taruhan orang-orang juga jarang ke nagekeo, belum pernah dengar itu. Om Arman, anggaran kita cukup nggak? Jadi gitu Pak. Terus ini Pak, satu yang memang saya sampaikan tadi, ini serius Pak yang tadi masalah pinjam, bukan pinjam Pak, tapi berbagi penggunaan aplikasi. Bapak bisa hubungi teman-teman di daerah lain, beberapa provinsi yang bisa jadi rujukan Pak. Pemprov Jabar, teman-teman Bakasi manfaatkan Pak. Mereka tuh rajin Pak ngasih-ngasih macam-macam. Jogja sama sering ngasih. Di teman-teman Jogja itu malah kuat. Terus mana lagi ya? Yang dua ini Pak, silahkan Bapak hubung. Bapak bisa dapat macam-macam di sana. Nah, terus juga ini Pak, terkait bahwa sebetulnya BSRE, kita juga hampir Pak menandatangani perjanjian kerjasama dengan BKN dan juga dengan Taspen, di mana satu hal yang mengerucut bahwa akan diterbitkan seluruh sertifikat elektronik bagi seluruh yang ada. Jadi nanti Bapak dengan Ibu juga sudah mulai bersiap kemungkinan pengguna tanda tangan elektronik tidak hanya pejabat saja Bapak dengan Ibu. Bisa sampai ke staf juga bisa menggunakan. Namun saran saya tolong pembiasaan dimulai dengan pembiasaan Pak. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk katakanlah di Minahasa nanti ada pegawai PNS atau ASN di Minahasa sampai 5.000, diterbitkan seluruh 5.000. Jangan mungkin bertahap, bukan tidak boleh Pak, boleh, sangat boleh. Namun ini untuk menghindari ini Pak, jika tanda tangan tersebut tidak sering digunakan, di mana paspresnya itu sangat-sangat sekali lagi sangat-sangat susah ngapalin biasanya. Nah, kalau lupa, maka yang akan direpotkan adalah verifikator. Contoh, kalau dari Nagekeo nanti ada dari 5.000 pegawai, 500 orang saja Pak yang lupa. Itu akan menjadi pekerjaannya verifikator untuk melakukan verifikasi berhubungan dengan teman-teman di BSRE. 501 tempat dikalikan, kalau Bapak 500 berarti ya lumayan lah Pak ya, Bapak dengan Ibu. Katakan sebulan 500 berarti sehari Bapak menghandle cuma 50 laporan lah, sekitar 50 laporan. Tapi bayangkan di teman-teman BSRE, dari satu tempat 500 dikalikan 546 pemerintah daerah, itu lumayan Bu untuk laporannya. Jadi kami sarankan tolong diberikan kepada yang membutuhkan, benar-benar membutuhkan, sambil kedepannya tetap diupayakan atau disosialisasikan bagaimana sampai ke level staff mereka akan menggunakan. Karena apa? Nanti pada saat kita menggunakan, sudah wajib menggunakan Srikandi sebagai salah satu sistem e-office yang akan kita gunakan, pengarsipan yang digunakan, maka seluruh harus Pak menggunakan tanda tangan elektronik, termasuk staff. Bagaimana mereka mengajukan proses cuti kan itu masing-masing. Bagaimana mereka menandatangani penilaian kinerja kan masing-masing pegawai. Tapi itu Pak,
tolong jangan buru-buru semua diterbitin karena kasihan Pak verifikator. Lebih kasihan lagi BSR Pak nanti. Itu BSR saya udah baru bantuin ya 2,5% lah dikasih. Jadi ya silakan dari Lombok Tengah jika ada yang ditanyakan. Oke, izin Pak Ferry. Mohon maaf tadi saya agak telat ikut, masih ada kegiatan. Aman Pak. Yang ingin saya tanyakan ini kan verifikator minimal 3 orang ya? Siap. Ya, boleh nggak satu orang yang sebagai verifikator yang apabila ada pejabat yang pindah dia akan yang menyetok nanti penggunaannya itu satu, tetapi yang 2 orang untuk admin boleh dari non ASN, non PNS gitu, artinya tenaga outsourcing karena dia adalah tenaga IT kami gitu. Boleh nggak kita yang type 3 itu yang 1 orang yang PNS yang bertugas sebagai eksekutor atau apa istilahnya, dan 2 orang non PNS sebagai yang tenaga IT kami itu sebagai adminnya. Izin, baik. Mungkin itu aja Pak Ferry sementara ya. Makasih. Baik Pak, gini kami akan coba jelaskan kenapa sih verifikator itu wajibnya adalah 2 dari Kominfo, 1 dari teman-teman SDM. Gini Pak, pemilik kewenangan tentang penyelenggaraan sertifikat elektronik dari BSSN kami serahkan kepada teman-teman di Kominfo. Dan teman-teman di Kominfo seperti yang disampaikan bahwa memiliki TUSI, tugas dan fungsi serta kewajiban di bidang pemerintah berbasis sistem pemerintah berbasis elektronik. Jadi bukan cuma di Diskominfo aja Pak di tempat Bapak, tapi ke seluruh OPD. Bapak punya kewajiban itu. Oleh karena itu, karena Bapak yang memegang kewenangan di bidang sistem pemerintah berbasis elektronik, makanya Bapak dari Diskominfo wajib 2 orang. Dan 1 orang dari SDM. Kenapa? Karena saya yakin teman-teman di SDM lah yang paling tahu nama orang dan jabatan orang di seluruh Pemda. Memiliki akses lebih mudah Pak. Gitu. Nah terus terkait dengan Pak, boleh nggak Pak? 1 tetap harus dari PNS-nya, 2 orang dari katakanlah honorer. Gini Pak. Verifikator itu sebenarnya tugasnya berat. Tapi, dan 1 Pak, selain tugasnya berat, kewenangannya luar biasa. Kenapa saya bilang kewenangannya luar biasa? Karena verifikator lah yang bisa memutuskan seseorang mendapatkan, dicabut, dihentikan penggunaan sertifikat elektroniknya. Dengan kewenangan sebesar itu, apakah sekali lagi, apakah Bapak berkenan memberikan kepada non-PNS? Terus kemudian data yang diterima itu data nggak main-main loh Pak. Datanya Pak Bupati, datanya Wakil Bupati, data Pak Gubernur atau Bu Gubernur, seluruh pejabat yang akan diterbitkan mereka akan simpan datanya. Yakin Bapak akan memberikan kepada non-PNS yang notabene, mohon maaf, mungkin nggak disumpahin Pak. Kalau kita kan disumpahin Pak, berkali-kali gitu. Nah, itu barangkali Pak yang bisa menjelaskan kenapa memang kami tidak menyarankan, walaupun dia orang IT Pak. Ini 1 penjelasan lagi teman-teman, mohon maaf. Beberapa kasus yang kami tangani terkait dengan insiden cyber di pemerintah daerah, banyakkan pihak ketiga yang pernah terlibat dengan kegiatan-kegiatan di pemerintah daerah. Nah ini Pak, sebetulnya kenapa bahwa sebetulnya walaupun kita bisa percaya sama mereka, mungkin kepercayaan itu tidak 100%. Kira-kira demikian Pak yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, apakah masih ada yang akan kita bahas? Jika memang sudah tidak ada, Bapak dan Ibu, dari teman-teman dari BSR maupun silakan Mas Arman. Izin menambahkan Pak Ferry. Yang pertama tadi terkait dari para Pemda sekalian yang memang
sudah memutuskan akan offline ke Sawangan, nanti harap menghubungi call center kerjasama. Nanti dari kami akan membuatkan grup, Pak. Jadi nanti segala informasi terkait pelaksanaan penandatanganan akan kami sampaikan di grup tersebut. Oleh karena itu, nanti bagi dari Bapak Ibu, mitra Pemda sekalian, harap menghubungi call center kerjasama untuk menyampaikan apakah datang offline atau tidak, seperti itu. Terima kasih. Udah, Mas Arman? Kira-kira nanti apa yang mesti dipersiapkan, tolong disampaikan di grup itu ya Mas Arman ya, kepada Bapak dan Ibu sekalian. Baik, apakah masih ada lagi yang akan disampaikan? Selamat siang Pak Ferry dari Banjarnegara Pak. Monggo Bu. Ya baik, habis ini minahasa ya Bapak dan Ibu. Yes. Mohon maaf, mohon waktu sebentar. Kami dari bagian pemerintahan Setda Kabupaten Banjarnegara ingin menyampaikan begini Pak. Alur yang sudah kita bahas, kita intinya sepakat dari yang sudah dibahas dari awal nih Pak. Untuk PKS-nya hanya perlu kami sampaikan sebenarnya dari kami sudah waktu itu sudah diskusi internal bahwa sebelum adanya PKS sebenarnya kalau sesuai Permendagri nomor 22 tahun 2020 itu harusnya diawali dengan MOU Pak. Kemudian karena ini satu dengan lembaga pemerintahan ya, sinergi. Namun kami karena ini semua ternyata sudah menjadi kesepakatan secara nasional bahwa PKS dan dengan format yang sudah ditentukan dari pusat, monggolah kami mengikuti. Hanya kami berharap Pak, karena untuk terbitnya PKS ini mesti harus ada MOU dulu antara Balai Sertifikasi Elektronik dengan Pemkab Pak. Jadi apakah dimungkinkan nanti pada saat kami akan penandatanganan kami juga membawa draft kesepakatan bersama dengan Balai Sertifikasi Elektronik dengan Pemkab. Karena apa Pak, nanti berkaitan dengan pelimpahan kewenangan untuk tanda tangan bagi kepala OPD. Di sini kan di PKS kepala Diskominfo itu menandatangani atas nama Pemkab Banjarnegara. Nah, untuk bisa menandatangani itu kita akan menerbitkan surat kuasa khusus. Namun harus dilandasi adanya MOU dulu. Demikian Pak, mohon tanggapannya. Terima kasih. Baik Ibu, saya pikir tidak ada yang membicarakan tentang Permendagri 22. Oke Bu, kalau Permendagri 22 akan dibicarakan, pertanyaan saya sama teman-teman Pemkab Banjarnegara khususnya Diskominfo atau pemilik sistem. Sistem yang dibangun apa ya Bapak dan Ibu, mohon maaf? Rencananya untuk TND ini akan digunakan. Oke, perizinan. Bapak dengan Ibu saya ingin tanya, pada saat Bapak bikin perizinan, sistemnya Bapak dengan Ibu tanya ke BSSN enggak Pak? Ke BSRE enggak? Belum Pak. Kenapa nggak tanya Pak kalau mau dibikin kegiatannya sama-sama? Kan gitu Bu. Jadi kalau semua ini sebenarnya saya ingin menunjukkan bahwa saya sangat setuju dengan pengaturan di Permendagri 22. Sekali lagi saya sangat mendukung pengaturan Permendagri 22. Namun memang harus dilihat apa sih yang masuk dalam pengaturan di Permendagri 22 tentang sinergi itu tersebut. Kalau memang yang disampaikan sama Ibu bahwa sinergi harus dilakukan sinergi, baik kita lakukan sinergi. Cuma pertanyaan saya, kenapa Banjarnegara pada saat menyusun sistem tersebut tidak melibatkan kami BSSN? Karena apa Bapak dengan Ibu seharusnya tidak membuat sistem tersebut tanpa kami. Bapak dengan Ibu tidak bisa melakukan kegiatan ini tanpa menunggu persetujuan DPR. Bapak dengan Ibu, khususnya Ibu tadi mohon izin, kalau Ibu melihat di Permendagri 22 yang merupakan PP 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah, yang dimana PP tersebut juga mengambil dari Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di bab 17 tentang kerjasama daerah dan perselisihannya, dari pasal 363 sampai pasal 37, sebenarnya yang dimaksud dengan sinergi itu sendiri kan
Kalau kita lihat dia Bu di pengaturannya ya Bu, mohon maaf, di Permendagri 22 itu ada di pasal 52 ayat 1 Bu, disebutkan tentang sinergi. Dalam hal pelaksanaan kerjasama KSDD garing KSDPK yang membutuhkan dukungan program Pempus dan Pemda dilaksanakan dalam bentuk sinergi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bu, harus ada dulu pelaksanaan kerjasama. Saya ingin tanya, pelaksanaan kerjasama apa yang kita lakukan? Kan nggak ada. Apakah KBSR pada saat ini kami membuat sertifikat elektronik, kami menghubungi teman-teman di Banjarnegara sebelum ini, kalau emang masuk dalam sinergi? Enggak. Namanya sinergi Bu, pada saat akan membuat suatu pengaturan bersama-sama, maka dari awal kita sama-sama bikin. Kenapa seperti itu? Untuk memastikan bahwa program tersebut akan dijalankan baik di Banjarnegara maupun di BSRE. Bahwa itu akan dianggarkan, bahwa itu akan dilaksanakan. Kami tidak bisa melakukan hal seperti itu, Bu. Kenapa tidak bisa? Pertama adalah Bapak dengan Ibu bukan hanya dari Banjarnegara, tapi dari seluruh pemerintah daerah tidak ada yang menghubungi kami pada saat membuat aplikasi tersebut. Karena memang tidak ada. Bapak dengan Ibu terkait penggunaan dari SE ini adalah Bapak melengkapi kegiatan Bapak yang kurang, program sistem Bapak yang kurang, dengan apa yang kami miliki. Seperti itu Bapak dengan Ibu. Makanya saya bilang sinergi itu sangat penting untuk hal-hal yang memang membutuhkan sinergi. Dan saya pada apakah ini sinergi atau bukan? Untuk membuktikan ini sinergi atau bukan adalah pertanyaannya adalah apakah Banjarnegara pada saat membuat sistem itu menghubungi kami BSRE? Kan tidak seperti itu. Jadi hal ini Bu sebetulnya sudah saya sampaikan pada saat saya memberikan materi di Kemendagri, di Dirjen Binwas pada saat pembahasan tentang kerjasama apa saja yang bisa dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah. Itu sekitar bulan-bulan November saya sudah sampaikan. Jadi seperti itu Bu. Jadi memang kegiatan ini kami tidak membuka atau bukan membuka, maaf. Kami tidak mengikuti Permendagri 22 bukan karena kami tidak setuju atau tidak sepakat dengan Permendagri 22, namun saya sampaikan tadi bahwa pengaturan yang ada di dalam perjanjian kerjasama ini tidak masuk dalam ranahnya pengaturan di Permendagri 22. Seperti itu Bu kira-kira. Jadi sinergi karena apa? Kalau supaya Ibu mengharapkan kami bersinergi, Ibu bisa bayangkan Ibu cuma satu tempat. Saya dari BSSN, BSRE harus menyiapkan 546 sinergi. Berarti kami harus menyiapkan 546 penganggaran. Dan Bapak dengan Ibu harusnya tidak ada satupun yang boleh menggerakkan sistem kecuali Bapak dengan Ibu sudah melalui dari kami. Jadi kira-kira itu Bu yang bisa kami sampaikan. Dan mohon maaf Bapak dengan Ibu dari Banjarnegara, Bapak kami tidak akan belum bisa atau memang tidak bisa mengabulkan keinginan Bapak dengan Ibu untuk menandatangani penandatangan MOU tersebut. Itu Bapak dengan Ibu, khususnya Ibu tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nanti kami akan sampaikan pada pimpinan apa yang sudah kami diskusikan dengan Bapak. Terima kasih Pak. Monggo Ibu. Baik, tadi ada dari Minahasa, saya sudah melihat. Silakan Pak Kadis. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Pak Ferry, kami ingin mengusulkan sekiranya hasil pertemuan ini ada beberapa kabupaten kota yang mungkin sama dengan kami meminta tanggal 8, kiranya bisa diinventarisir sehingga jadwalnya bisa dibuat sekalian. Jadi kalau misalnya ada 10 supaya sekalian, jangan cuma sendiri-sendiri maksudnya. Yang kedua, sekiranya sudah memang fix untuk tanggal itu, bolehkah kami
mohon ada surat dari BSSN yang ditujukan kepada Bapak Bupati kami untuk tanggal tersebut supaya sudah teragenda di pemerintah Kabupaten Minahasa. Demikian Pak, terima kasih Pak Ferry. Siap Pak Kadis, terima kasih. Baik, insya Allah Pak, saya akan bilang insya Allah dulu ya Pak, tapi insya Allah ke arah fix bahwa memang akan dilaksanakan tanggal 8. Buat teman-teman semua saat ini, tanggal 8 ini selain dari 11 Pemprov dan Pemkab hari ini, ada juga kemarin kami sudah melakukan rapat terlebih dahulu, mungkin ada 6. Jadi akan insya Allah akan kami selenggarakan fix di tanggal 8, dan kemudian nanti untuk surat undangan khususnya juga buat, saya tidak tahu, nanti silahkan buat Bapak dan Ibu dari daerah lain selain Minahasa yang membutuhkan surat katakanlah yang akan disampaikan kepada pimpinan daerahnya. Jika pimpinan daerah berkenan untuk hadir, tolong disampaikan kepada kami melalui call center sehingga kami bisa segera untuk membuat surat undangan tersebut kepada pimpinan daerah. Terima kasih Pak Kadis. Ada yang lain, Bapak dan Ibu, mohon maaf. Cukup, Pak. Baik. Jika tidak ada lagi Bapak dengan Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf karena saya tahu saya paling banyak salah Bapak dengan Ibu. Kenapa? Karena saya yang paling banyak ngobrol. Pak Ferry. Monggo. Di Kabupaten Nganjuk, Pak Ferry. Iya, monggo Pak. Ya, untuk tadi yang disampaikan Mas Sofu tentang template rekomendasi pejabat penandatangan dan verifikator, kalau bisa template rekomendasinya itu bisa di-share, Pak. Matur nuwun, Pak Ferry. Iya, Pak. Insya Allah semua template dan formulir yang dibutuhkan akan disampaikan kepada Bapak dengan Ibu. Nanti akan disampaikannya biasanya Bapak dengan Ibu mohon izin setelah kami mendapatkan kepastian dari Bapak dengan Ibu apakah akan melakukan penandatangan secara online dan offline. Karena apa? Ini akan berpengaruh pada hal-hal yang memang harus dipersiapkan terkait dengan waktunya sesegera apa. Tapi insya Allah akan kami seluruh dokumen yang dibutuhkan akan kami share kepada Bapak dan Ibu nanti mungkin melalui call centernya BSRE atau enggak call centernya dari kerjasama. Baik Bapak dengan Ibu, sekali lagi saya atas nama pribadi dan atas nama instansi dan teman-teman saya mohon maaf. Saya tahu saya banyak salah karena saya paling banyak ngomong Bapak dengan Ibu. Jadi wajarlah kalau saya banyak salah. Mohon dimaafkan, tidak ada maksud apa-apa. Selain memberikan yang terbaik kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya. Terus juga terima kasih berkenan untuk datang dan hadir. Mudah-mudahan umur kita panjang dan kita ada kesempatan saling bertemu, baik itu secara online atau offline. Dan semoga apa yang kita upayakan, kita lakukan saat ini bisa terwujud dan bisa terimplementasi nyata. Dan mudah-mudahan ini menjadi ladang bagi kita, ladang ibadah bagi kita semua. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta, baik itu Pak Kepala Dinas, Bu Kepala Dinas, teman-teman Sekdis dan pejabat semuanya. Terima kasih sekali lagi, Mas Arman, terima kasih dan teman-teman juga Mas Levi dan juga Mas Sofu dari BSRE. Salam sehat selalu, insya Allah kita ketemu. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit, terima kasih. Bapak sehat selalu ya. Mohon izin pamit ya.